Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada hari ini, Minggu 26 April akan segera kita mulai. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita bersaat teduh sebentar. Baiklah adik-adik, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari Gita Bakti 12, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Baiklah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan sekalian membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan. Kita satukan hati dalam kerendahan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. 1 minggu sudah Tuhan menyertai kami ya Bapa, dengan semua kebaikan yang daripada Engkau Tuhan. Nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan masih menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami percaya semua karena kasih sayang Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan tidak kurang suatu apapun juga. Sebentar lagi juga kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami baca dan kami dengar bisa kami aplikasikan, bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini juga Tuhan kiranya mau memberkati. Biarlah apa yang disampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami ya Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 362, Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Baiklah, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yehezkiel pasal 36 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kak Fitri akan membacakan untuk kita semua, yang menyatakan, Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, Hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa.
dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Untuk yang kelas EK, firman Tuhannya akan disampaikan oleh Kak Lady, dan kelas Dwi akan disampaikan oleh Kak Merel. Shalom adik-adik, tadi kita sudah membaca bersama-sama firman Tuhan yang dibacakan oleh Kak Fitri yang terambil dalam kitab Yeskel pasal 36 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kalau kita baca judul dari perikop pembacaan kita yaitu Pembaharuan Israel. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Yeskel ditulis sendiri oleh Nabi Yeskel yang namanya berarti Allah menguatkan, ya. Nabi Yeskel ini berasal dari keluarga imam dan tinggal di Yerusalem sepanjang 25 tahun pertama hidupnya. Dan sekitar 5 tahun kemudian, yaitu tepat saat dia berumur 30 tahun, Yeskel menerima panggilan sebagai nabi, dan setelah itu ia melayani dengan setia selama kurang lebih 22 tahun. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yeskel bertugas pada saat umat Allah mengalami situasi yang sangat parah, yaitu situasi ketika umat Allah sudah tidak lagi memiliki kebanggaan sebagai suatu bangsa karena mereka dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Lebih buruk lagi, kehancuran yang terjadi bukan saja kehancuran secara fisik adik-adik, tetapi juga martabat mereka sebagai suatu bangsa sudah tidak ada lagi karena mereka sudah menjadi orang buangan. Coba adik-adik kita pikirkan, menjadi suatu bangsa yang besar, tiba-tiba kita tercerai-berai, kita sudah tidak punya lagi tanah di mana nenek moyang kita memberikan itu kepada kita, kemudian kita dibuang, ke tempat bangsa-bangsa lain. Bukan saja dibuang, tapi kita juga dicemooh oleh bangsa-bangsa lain, kita dihina. Bagaimana bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, tetapi mereka sendiri dibuang oleh Allah. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut adik-adik, mengapa hal ini bisa terjadi? Kenapa sampai orang Israel bisa dibuang? Alasannya adalah karena satu kata adik-adik, yaitu dosa. Karena dosa-dosa Israel, maka mereka layak mendapat hukuman dari Allah. Kemudian timbul lagi pertanyaan adik-adik, dosa apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka dihukum oleh Tuhan? Kalau kita baca di dalam Yeskel pasal 36, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-21, di situ jelas dikatakan bahwa mereka telah mencemari kekudusan mereka sebagai umat Allah, Kali ini akan baca buat kita bersama-sama untuk ayat yang ke-17 saja. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka, kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Tingkah laku mereka, tutur kata mereka itu tidak mencerminkan kasih Allah dalam kehidupan mereka. Dan yang lebih parah lagi adik-adik, mereka menyembah berhala-berhala. Sedangkan sudah nyata dalam 10 hukum Tuhan dikatakan bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku. Tapi mereka mengindahkannya adik-adik. Mereka dengan sengaja membangun dan membuat patung-patung berhala untuk disembah.
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun dalam kasih-Nya ternyata Tuhan berbaik hati kepada bangsa Israel, ya. Tuhan berpaling kembali kepada Israel, umat-Nya yang dikasihinya. Oleh karena itu akan ada perubahan adik-adik, akan ada pemulihan dari Allah bagi Israel setelah menjalani hukuman. Adik-adik yang terkasih, kali ini mungkin ingin cerita sedikit kepada adik-adik. Mungkin adik-adik pernah menonton di TV atau membaca di majalah atau membaca di media sosial, ada sebuah kejadian, ya. Ada tanah yang sudah didiami oleh puluhan tahun oleh orang-orang tertentu. Kemudian pada masa tertentu orang-orang itu terpaksa mereka harus keluar dari tanah itu. Mereka diusir. Mengapa mereka diusir? Ya, karena ternyata orang yang punya hak atas tanah itu kembali akan menduduki tanah itu lagi. Ya, mungkin kita pernah lihat, ya, sampai kadang-kadang orang-orang itu diusir dengan cara paksa. Kenapa? Karena ternyata itu bukan hak mereka atas tanah yang mereka diami. Nah, adik-adik yang terkasih, ini juga yang terjadi pada bangsa Israel, ya. Karena Allah mengasihi mereka, maka akan terjadi perubahan dari Allah. Dijelaskan melalui janji-janji pemulihan bagi Israel melalui Nabi Yehezkel, ya. Apa saja itu perubahan yang Allah lakukan kepada bangsa Israel nanti pada saat mereka kembali dalam pembuangan di Babel? Yang pertama, Tuhan akan menghakimi dan melawan bangsa-bangsa, terutama bangsa Edom, adik-adik. Karena apa? Karena mereka telah menguasai, ya, dan menghina Israel. Mereka akan mengalami penderitaan yang berasal daripada Tuhan. Itu kita bisa baca di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Yang kedua, ya, Allah akan membangun kembali bangsa Israel. Allah akan memberikan kesuburan, kemakmuran, dan kemasyuran di tanah perjanjian sebagai milik pusaka bangsa Israel. Ketika nanti adik-adik mereka kembali dari pembuangan di Babel, maka itu akan diberikan Allah kepada mereka. Itu bisa kita baca di ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-15. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah berkompromi dengan yang namanya dosa, ya. Semua orang yang melakukan dosa pasti Tuhan hukum. Begitu pula dengan bangsa Israel, adik-adik. Kalau kita lihat bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan, ya. Kalau kita lihat dia adalah anak kesayangan Tuhan. Sekalipun dia adalah bangsa pilihan Tuhan, sekalipun dia adalah anak kesayangan Tuhan, tapi saat dia melakukan dosa, Tuhan tetap memberikan hukuman kepadanya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tapi harus kita lihat, ya, hukuman Tuhan harus kita mengerti sebagai suatu wujud atau tanda kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita baca dalam Wahyu 3 ayat 19, ya, kali ini dibaca buat kita sama-sama. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Adik-adik yang terkasih, hukum berdasarkan kasih yang berasal daripada Tuhan akan menuntun kita pada yang namanya pertobatan. Inilah yang Tuhan inginkan orang Israel lakukan, ya. Saat mereka melakukan dosa, Tuhan menghukum mereka dan menggiring mereka dalam pertobatan. Maka janji Allah adalah apa, adik-adik? Allah akan memberikan kembali kepada mereka tanah pusaka mereka. Sebagai penutup, ya, kali ini mau bilang ke adik-adik sekalian, kalau kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ya, kita kembali dalam hidup kita yang penuh dengan dosa, kita kembali dalam kehidupan kita dalam ruang lingkup bersama-sama dengan Tuhan yang menggiring kita pada pertobatan. Kita baca sama-sama di dalam Yeskel pasal 36 ayat yang ke-9. Bila kita sudah melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan, maka janji Tuhan adalah, hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Puji Tuhan adik-adik, ya. Tuhan akan memperbaharui hidup kita. Oleh karena itu, Kak Lady dan kakak-kakak layan yang lain berharap bahwa kita semua adik-adik, kita bukan saja mau jadi pendengar-pendengar firman, tapi kita juga mau menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baiklah adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita nyanyi dari Gita Bakti 69, Ku mulai dari diri sendiri.
Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Merel. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa kita. Bapa Allah yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur hati kami ya Bapa. Di pagi hari ini kami kembali lagi masih boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu di dalam ibadah hari Minggu, persekutuan teruna, walaupun masih dalam masa online, ibadah secara online ya Bapa. Biarlah ya Bapa, rangkaian ibadah yang boleh kami ikuti di rumah kami masing-masing ini berkenan di hadapan-Mu. Berita firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan, Engkau memampukan kami ya Bapa. Dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh senantiasa hidup taat, hidup berpengharapan akan Engkau, dan kami boleh meyakini bahwa di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap pengalaman hidup kami ini ya Bapa, walaupun akan datang masa-masa penuh tantangan, masa-masa kesedihan, masa-masa penderitaan, tapi kami mau yakin dan percaya bahwa di dalam apapun yang kami hadapi secara negatif, kami boleh respon itu secara positif Bapa. Kami boleh meyakini bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau selalu beserta kami, dan bersama Engkau kami akan melewati segala waktu-waktu penuh pergumulan, penuh tantangan, penuh penderitaan itu ya Bapa. Dan di dalam setiap langkah kehidupan kami boleh senantiasa menunjukkan sikap hidup kami sebagai anak-anak-Mu, dan Engkau Allah boleh dipuji, dimuliakan di dalam setiap hal di dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau berdoa untuk setiap adik-adik terkasih yang boleh saat ini masih menjalani ibadah di rumah-rumah, masih menjalani pendidikan secara online dari rumah-rumah. Bapa yang Maha Baik, biarlah kami boleh tetap dimampukan untuk mengikuti segala sesuatu proses pendidikan kami ini, untuk mengikuti setiap proses di masa-masa corona ini Bapa. Kami tetap taat, kami tetap setia, dan kami mau memberikan yang terbaik, sehingga biarlah ya Bapa, kami tetap boleh dimampukan untuk melewati masa-masa corona dengan pendidikan kami dari rumah-rumah kami ya Bapa. Kami berdoa bagi orang tua kami yang harus kerja dari rumah. Kami berdoa bagi orang tua kami yang mungkin harus dirumahkan dari pekerjaan mereka ya Bapa. Kami mohon kekuatan, kami mohon hikmat yang daripada-Mu saja. Kami mau meyakini bahwa setiap hal yang boleh ada, yang boleh kami alami, Engkau tetap beserta kami, Engkau tetap menyertai dan menguatkan kami. Bapa Allah yang Maha Kasih, kami berdoa bagi rekan-rekan kami, bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini harus ada di dalam isolasi karena menjadi pasien dalam pengawasan COVID-19 ya Bapa. Kami berdoa buat mereka, biarlah Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan mereka kesabaran di dalam menghadapi masa-masa isolasi ini. Engkau mau memberkati setiap tangan-tangan dokter, perawat yang merawat mereka. Engkau mau memberkati setiap konsumsi makanan, minuman, obat-obatan mereka Bapa. Dan biarlah Engkau mau menjamah dan menjemurkan mereka, sehingga mereka boleh beroleh kesembuhan yang daripada-Mu saja Bapa. Setiap tenaga medis, dokter, perawat yang boleh merawat para pasien ini, Engkau juga berikan kekuatan kesehatan yang baik, sehingga mereka dimampukan untuk melayani anak-anak-Mu yang di dalam sakit corona ini ya Bapa. Bapa yang Maha Baik, ini doa dan sembahyang kami naikkan tidak dengan nama lain ya Bapa, hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang
secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baiklah adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 245, Hidupku Disentuh Oleh Kasih Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajar ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Baiklah adik-adik, demikian ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu di ibadah hari Minggu yang akan datang. Tetap semangat tanpa ragu-ragu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.